Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur alhamdulillah. Salawat kalian salam dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita muliaken lan banggaaken niki wonten Mas Fahmi Muhammad Hanif yang fotonya sudah banyak bersebaran di jalan-jalan, di perumahan. Foto karo asline lebih asli fotone napa asline? Maksudnya lebih ganteng asline apa fotone? Nah, ya wis lah. Yang lebih ganteng asline ya pripun nggih. Nggih, hatus niku nggih. Nggih kita doakan mugi-mugi Mas apa yang dihajatkan oleh Mas Fahmi menika dikabulkan oleh Gusti Allah. Allahumma amin. Dan kita muliakan niki Pak Rafiq Hananto soho Ibu yang telah menyediakan fasilitas untuk kegiatan pengajian kita di sore hari ini. Yang kawula muliakan panitia saking kecamatan nopo Pak? Oh, kecamatan Kalimana, nggih. Kecamatannya Tebih nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ingkang kawula mulyakaken niki tim media Pak Sarwono bersama rekan-rekan yang tetap setia sampai hari ini hadir dalam kesempatan kita sampun meliput 72 pertemuan. Kados niki mboten terbatas nggih Pak Sarwono nggih. Mungkin sampai 2000 5000 pertemuan niku. Ingkang kawula Ingkang kawula mulyakaken para bapak, para ibu jamaah pengajian Mas RH rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Meskipun suasanane radi asrep nggih Bu, kemudian cahayane niki radi remang-remang, nggo maca tulisan kayane ngantuk nggih. Lah sudah enggak apa-apa Ibu-ibu. Toh istirahat di pengajian niku bener napa mboten? Angger sare teng pengajian? Ya, mboten napa-napa kan. Posisine ampun PW niki Pak, slonjor, adem, sarung ngemil, wah. Nah, nggih. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, sonten menika kita badhe mengkaji mengenai jilbab. Jilbab menika adalah istilah yang berasal saking bahasa Arab. Sampun menjadi pemahaman kita bahwa jilbab atau berjilbab niku adalah bentuk syariat di dalam agama kita, agama Islam. Yang kita pahami selama ini bahwa jilbab niku adalah kerudung. Leres napa mboten, Bu? Ibu-ibu angger sing jenenge jilbab ya kerudung. Atau yang dinamakan dengan jilbab itu pakaian yang menutupi aurat. Bukan yang menutupi kepala gitu. Kalau yang menutupi kaki kos kaki. Kalau yang menutupi ya badan baju, ngoten nggih. Kalau yang menutupi kepala banyak ngoten nggih. Saged topi, saged peci, ngoten nggih. Lah kalau jilbab niku
Kalau tadi disebut bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutupi aurat, ngoten nggih, Bu? Oh, berarti sing jenenge nggo jilbab kuwi kudu tertutup kabehan, kan ngoten sih? Berarti jenenge jilbab itu pakaian yang dia itu satu paket, Bu. Satu paket niku pripun? Satu paket niku mboten terpotong. Lah panjenengan iki kan memakai pakaian sudah pakai baju, ngoten sih? Atau pakai gamis. Lah di atas gamis itu namanya apa, Bu? Ah, kerudung, ngoten sih? Lah ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, nah kita pahami terlebih dahulu bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh dari wanita. Jadi sekujur tubuh tertutup itu disebut dengan jilbab. Dan umumnya jilbab itu pakaian pelapis. Terus bukan pakaian utama yang menutupi aurat. Nah, yang dimaksud mungkin pemahaman kita jilbab selama ini itu dalam bahasa Arab disebut dengan khimar. Khimar niku adalah pakaian yang menutupi bagian atas kepala. Jadi orang Arab itu zaman dulu itu kalau disebut istilah khimar, Bu, dengan huruf kho ya, bukan dengan huruf ha. Angger nggo huruf ha kuwi jenenge keledek. Jadi khimar itu pakaian yang menutup kepala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, khimar niku disebut oleh Gusti Allah waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar mereka sampai ke dada. Jadi jaib niku bahasa Indonesia ini artosipun dada. Kenapa disebut dada di dalam Al-Quran? Karena pemahamannya orang Arab yang namanya khimar itu hanya menutup kepala saja. Makanya syariat menuntut bahwa yang disebut dengan khimar adalah menutup 3 hal. Pertama kepala, kedua leher, ketiga dada. Lah kuwi jenenge khimar. Kan ada orang perempuan pakai khimar. Angger jenenge khimar ki kadang-kadang kepalanya tertutup, diupet-upet kados niku nggih, Bu. Gulune keton ada yang terlihat gulunya, seharusnya gulunya tidak terlihat, kan? Nah, syariat kita menuntut sampai yang ke bawah, yaitu dada, maka disebut dengan istilah khimar. Berarti anak wong wadon, ibu-ibu atau perempuan yang dia memakai khimar, setelahnya ditutup dengan jilbab. Paham nggih, ibu-ibu? Jadi dalamnya itu pakai khimar, luarnya itu pakai jilbab. Yang kita pahami selama ini pokoknya sing jenenge jilbab itu adalah pakaian untuk wanita, di mana pakaian tersebut fungsinya untuk menutup aurat. Sampunlah kados niku nggih, tidak perlu kita perpanjang. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, berjilbab adalah ibadah. Karena ibadah maka jilbab itu hubungannya antara manusia dengan Allah. Karena kuwi jenenge ngibadah. Jadi jilbab itu bukan urusan antara bawahan dengan atasan. Bukan urusan antara suami dengan istri dengan suami. Atau anak dengan bapak. Jilbab itu urusannya antara manusia dengan sang pencipta. Maka di awal kita sebut nomor setunggal nopo ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, jilbab itu ibadah. Merga nopo? Merga berjilbab perintah langsung saking Gusti
Allah. Perintah jilbab niku bukan perintah saking bupati nggih Mas. Perintah saking Gusti Allah ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Maka karena perintah saking Gusti Allah maka itu disebut sebagai ibadah. Bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun di firman niki kawula menyebutkan setunggal dalil yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Teng mriki Gusti Allah berfirman ayat nopo ibu-ibu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi sinten ingkang disebut Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah niku mboten nate di dalam Al-Qur'an menyebut langsung asmane Kanjeng Nabi. Yang disebut oleh Gusti Allah niku adalah gelare baik nabi ataupun rasul. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi niku dimuliakan oleh Allah. Maka Gusti Allah menyebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Napa perintah Gusti Allah? Qul li azwajika, katakan kepada istrimu garbone Kanjeng Nabi. Wa banatika, putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan mukminah. Untuk apa ibu-ibu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Agar mereka itu menjulurkan. Apa ingkang dijulurkan ibu-ibu? Jilbab. Maksud menjulur termaking hiwau. Maksudnya menutupi aurat. Zalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Sebab yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Wa kana Allahu ghafurur rahima, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, riyen di zaman tesih wonten perbudakan. Yang biasa jadi budak niku kan kaum perempuan. Walaupun sebagian wonten laki-laki dados budak. Sederenge ayat menika turun, Bu. Orang-orang Madinah itu ibu-ibu, perempuan-perempuan yang merdeka. Berarti kan wong wadon jaman riyen ki ana wong wadon sing merdeka, ana wong wadon sing dadi budak. Bedane nopo, Bu? Angger sing merdeka tidak boleh diperjualbelikan, angger sing budak ya dadi barang sing dijual beli. Betening meng pasar ana, Bu, jaman kemiyen. Kering golet sing warnane apa, Bu? Putih ya ana, ireng ya ana, dhuwur ya ana, endep ana, keri milih regane pira. Masalahnya adalah zaman dulu sebelum ayat ini turun, para wanita ibu-ibu di kota suci Madinah yang merdeka itu meminta agar mereka diberi tanda khusus. Karena ketika perempuan keluar di malam hari, maksudnya yang hamba sahaya budak-budak niku sering digodai, Bu. Diangger lewat, kayak gitu. Boten di itu, kalau istilahnya apa Mas, disiul ngoten nggih. Cuit-cuit gitu. Bu, gerjenengan sawat melampah, terus ana sing cuit-cuit gitu. Jenengan nunduk napa noleh-noleh, Bu? Oh. Angger gemien esih 20 tahun. Pasti mesem-mesem nggih. Enggak saniki pun 70 karena sing cuit-cuit jenengan kepriwe, Bu? Jebule ini si payu ya. Ibu-ibu, Rizin ada yang begitu.
Wanita muslimah yang merdeka, mereka menuntut, meminta supaya mereka ada tanda khusus supaya tidak digoda oleh laki-laki hidung anak irungnya belang. Jebule laki-laki itu banyak ya Mas Fahmi ya. Ada hidung belang, ada buaya. Apalagi Bu, kalau perempuan enggak ada hidung belang ya Bu ya. Jarang. Oh enggak ada. Kalau perempuan buaya wonten Bu. Mboten aja. Ala temen ya. Jadi wong lanang. Bu Ibu ingkang kawula mulyakaken, maka turun ayat ini. Ayat ini turun untuk membedakan mana perempuan yang merdeka, mana perempuan yang budak hamba sahaya. Kalau perempuan itu memakai jilbab, di mana seluruh tubuhnya itu tertutup, maka itu wanita merdeka, jangan diganggu kehormatannya. Iya. Tapi kalau dia tidak memakai pakaian yang disebut dengan jilbab, artinya kebukak ya Bu ya, keton sukune, keton tangane, keton penge. Bu? Berarti itu bukan wanita merdeka, boleh untuk diganggu, boleh untuk digoda. Maksudnya, zaman dulu seperti itu, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Berarti ibu-ibu anggarana sing nggo klambi model kayak gue, berarti njaluk di apa, Bu? Ibu-ibu ya yang bilang ya. Ibu ingkang kawula mulyakaken. Nah, oleh karena itu kita lihat wonten penafsiran saking Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsir beliau. Di dalam ayat ini yang dibicarakan oleh Allah adalah Baitun Nubuwah, keluargane Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu belum ada yang pakai jilbab, Bu. Maka Gusti Allah memerintahkan kepada istrimu, wahai Nabi, kalau keluar malam, andai pun ada keperluan atau keluar di siang hari, pakai jilbab. Wahai Kanjeng Nabi, kalau putrimu keluar rumah, ada keperluan di malam hari atau di siang hari, hendaklah dia memakai jilbab. Termasuk juga seluruh wanita muslimah yang ada di kota suci Madinah, kalau mereka keluar rumah, hendaklah telah memakai jilbab. Dengan memakai jilbab itu, maka perempuan tersebut sudah dianggap sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu oleh lelaki hidung. Semangat banget ya. Keluarga Nabi dijadikan sebagai teladan pertama kali. Maka istri dan putri-putri Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamalkan pertama kali pakaian dalam bentuk jilbab. Artinya apa, Bu? Seorang perempuan zaman dulu, Ibu, Bu, kalau keluar rumah pakaian yang melapisi tubuhnya itu tidak satu helai. Betul sih? Karena kalau yang disebut dengan jilbab itu berarti pakaiannya berapa helai, Bu? Sekurang-kurangnya dua, nggih. Sekurang-kurangnya dua. Jadi ada pakaian yang menutup bagian untuk tidak terlihat auratnya dan ditumpuk lagi dengan pakaian yang kedua. Angger nang purbalingga panas apa ora? Angger musimnya adem sih ora apa-apa ya Bu ya. Nggo jaket kayak gitu. Bu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kan wonten pertanyaan saking para alim ulama. Ada pertanyaan kepada seorang ulama. Pak Kiai, apakah seorang wanita apabila dia telah tutup auratnya, apakah dia harus memakai jilbab? Dan Bu, maka jawaban para seorang ulama,
mengatakan kalau dia sudah menutup aurat, sesungguhnya tidak pun perlu harus memakai jilbab. Jilbab bau apa, Bu? Pakaian kedua yang menutup tubuh, di mana tubuhnya sebelumnya telah tertutup auratnya. Ibu ingkang kawula muliakan. Maka ayat surat Al-Ahzab ayat 59 itu sebetulnya menyempurnakan busana kaum muslimah. Berarti kelambine kudu apa, Bu? Kandel iku, Bu. Selapis, rong lapis. Seorang-orangnya kan rong lapis ya, Bu ya. Berarti yang jenengan go kelambi telung lapis apa patang lapis langkung saen apa mboten? Sat. Mungkin kepengen keton langsing malah kelambine patang lapis. Nah, maksud di dalam ayat ini, jika sudah tertutup aurat, sudahlah cukup. Tapi seandainya khawatir, karena janji, auratnya lebih tersingkap, maka pakailah yang disebut dengan jilbab. Jadi jilbab itu, pakaian penutup seluruh tubuh. Biasanya seperti model gamis, ngoten ya. Tapi tertutup dari atas sampai ke bawah, Bu. Kayak gitu. Kalau kita orang Indonesia, mungkin jarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Arab atau daerah-daerah mungkin di tempat lain itu mungkin biasa. Mantan nggih ibu-ibu ingkang kawula muliakan, berarti jilbab itu perintah saking Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Kanjeng Nabi diminta untuk melaksanakan lebih awal supaya keluarga Kanjeng Nabi itu dijadikan sebagai suri toladan kuduah dalam kehidupan para wanita dari zaman dulu hingga nanti hari kiamat. Ibu-ibu, berarti menawi kita berkiblat-kiblat busana kita keluarga Kanjeng Nabi atau keluarga yang lain. Bu, tentu saja kita berkiblat kepada keluarga Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal warna dan yang lain-lain itu kan soal selera, ya. Yang penting Arab warnane apa? Arab sing warnane oranye. Iya, ya Mas ya. Apa Arab warnane ireng, monggo. Warnane ijo, monggo. Arab warna-warni, monggo. Sing penting tertutup aurat. Lebih dalam dari hal itu, ibu-ibu, bahwa memakai jilbab atau berjilbab itu merupakan perintah saking Allah Subhanahu wa taala, maka dia sifatnya adalah ibadah. Pokoknya jenengan berjilbab maka itu disebut sebagai ibadah. Bu, kalau berjilbab itu perintah saking Gusti Allah. Terus sangger anak pihak yang melarang seorang muslimah berjilbab, kendel apa ora bonge? Kendel banget, Mbok. Nyaline gede banget, Mbok. Perintah saking Gusti Allah dilawan kan, Mazan. Ibu ingkang kawula Mazan, kudune sih mboten nggih, ibu-ibu ingkang kawula. Nomor setunggal. Nomor kali, ibu-ibu. Berjilbab itu ibadah. Kenapa berjilbab itu ibadah? Di mana setiap ibadah tentu akan mendatangkan hikmah dan manfaat. Apapun ibadah yang kita lakukan, insya Allah mendatangkan manfaat untuk kehidupan dunia kita saat ini, dan insya Allah diberi oleh Allah ganjar pahala yang luar biasa mangke di akhirat. Syaratnya nopo, ibu-ibu? Syaratnya kudu dilaksanaaken secara ikhlas, nomor kali sabar. Mas Fahmi mboten berjilbab. Angger ngomong jilbab sabar angel, Mas. Berjilbab niku kudu sabar napa mboten, Mbok? Kalau bapak-bapak rawuh pengajian Mas RH mboten jilbaban nggih, Pak? Cepet langsung. Angger jilbaban dangu napa mboten, Pak? Ah,
Kalau sampai sini panjenengan jilbaban kayak ini kok diguyun iki. Kalau ibu-ibu butuh kesabaran serta butuh keikhlas. Berjilbab insya Allah akan mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya ibu-ibu? Terjaga kehormatan seorang wanita. Terjaga kemuliaan seorang wanita. Maka itu yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Kawula kutip di dalam penjelasan beliau. Ketika menjelaskan mengenai apa sesungguhnya tujuan Gusti Allah niku mewajibkan atau meminta para wanita muslimah untuk memakai hijab menutup auratnya. Beliau menyebut wahadfuhul awal tujuan utamane. Napa tujuan utamane ibu-ibu? Innama huwa saunus syaraf. Karena dengan berjilbab atau berhijab itu akan terjaga syaraf kehormatane. Seorang wanita yang berhijab jilbab itu sudah masuk pada kelompok wanita-wanita yang terhormat. Wal muhafazati 'alal 'iffati wal karamah. Terjaga kesuciane, terjaga martabate, ifah. Ifah itu adalah keinginan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah. Itu disebut sebagai ifah. Ibu ingkang kawula mulyakaken. Wala tansa anna hunaka katsiran min du'afa'il qulub wa mardhat dhamair. Kalau kita tidak boleh lupa bahwa ada banyak orang yang berhati lemah dan berpenyakit. Apa penyakit mereka ibu-ibu? Yatarabbasuna bil mar'atis su. Mereka ingin melakukan tindakan kejahatan terhadap kaum wanita. Liyahtaku anha sitral fadilati wal ifaf. Dengan cara apa ibu-ibu? Menghilangkan penutup tubuh wanita-wanita yang ingin menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Maka soal jilbab itu soal harga diri. Soal jilbab itu soal kehormatan. Soal jilbab itu soal kemuliaan. Maka hati-hati di negara tercinta kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, nggih. Karena negara kita punya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang sudah berjilbab, jangan dipaksa untuk dicopot. Panjenengan kalau jalan-jalan ke Nangro Aceh Darussalam, itu menerapkan disebut dengan peraturan daerah syariah, disebut dengan perda syariah. Karena mereka mendapatkan keistimewaan disebut hak otonomi khusus. Mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, diantaranya adalah wanita di Aceh itu wajib menutup aurat. Mulane mas yang bisnis-bisnis itu kalau masuk Aceh ya wajib jilbaban. Contoh, naik pesawat gitu ke Nangro Aceh Darussalam, turun di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Pramugarine pakai jilbab napa mboten? Ngertine. Ya kari diteleng nang internet, Mbok. Lihat semua maskapai kalau sudah masuk Aceh pakai jilbab, Bu.
Sebab orang Aceh mengatakan Anda masuk ke tempat kami, Anda tidak memakai jilbab, berarti Anda tidak ingin dihormati dan Anda itu sudah menginjak-injak kemuliaan dan kehormatan orang-orang yang memakai jilbab. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, lo ada utusan dari Nangro Aceh Darussalam ikut di salah satu event besar nasional, komalah dikongkon dibuka jil. Yang pundi niku, Bu? Oh, dene pada ngikuti ya. Aku jane arep orang ngomong sih. Tapi kepriwe maning ngoten niku, Bu? Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah masyarakat muslim kita yang jumlahnya mayoritas, sensitivitas keislamannya masih kuat. Kasihan adik-adik kita yang mengikuti paskibraka itu, nggih, Bu. Enggak apa-apa buka jilbab saat pengukuhan dan saat pengibaran sangsaka merah putih, kan hanya 2 momen. Nanti juga dipakai lagi. Oh, ndarani jilbab kayak nganggo apa, Bu? Kayak nganggo sandal. Kapan perlunya gari dinopo, Bu? Sahabat, bukan, itu soal memuliakan harkat dan martabat kaum wanita. Alhamdulillah tokoh agama bicara, tokoh masyarakat bicara, yang lain bicara. Adik-adik kita yang semula saat pengukuhan melepas jilbab, alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, adik-adik kita bukan hanya yang dari Aceh, dari beberapa provinsi yang datang semula dengan memakai jilbab, alhamdulillah memakai jilbab. Senang napa mboten, Bu? Begitu mendengar beritanya minta untuk membuka jilbab, prihatin napa mboten? Prihatin. Panjenengan demo napa mboten? Mboten lah, pun diwakili yang janji ibu-ibu enggak kaula. Lah ibu-ibu, maka kita lihat ibu-ibu berjilbab, insya Allah wonten manfaate, dan manfaat paling besar adalah Gusti Allah akan menjaga kemuliaan kita. Gusti Allah akan menjaga kehormatan kita. Gusti Allah akan menjaga harkat dan martabat perempuan Indonesia. Bu, kalau perempuan Indonesia mulia, negara mulia napa mboten? Kalau wanita di Purbalingga mulia, Mas Fahmi mulia napa mboten? Begitu ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, maka berjilbab ini sudah menjadi identitas masyarakat muslim kita di Nusantara ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok sing teka pada jilbaban kabeh. Oh, yang laki-laki mboten, Bu. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, makaten mawon ingkang saged kira kaji dalam pertemuan menika sampun jam gangsal. Dua yang kita kaji dalam pertemuan kali ini, kalau boleh kita ulang. Yang pertama, bahwa berjilbab itu adalah ibadah. Karena ibadah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjilbab itu karena ibadah pasti wonten manfaate baik teng dunia maupun teng akhirat. Allahumma amin. Mengaten kang saged kawula sampaikan burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Illahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Ustadz Aryudi atas tausiahnya pada sore hari ini. Alhamdulillah, monggo dari yang sudah kita dapatkan, kita sudah dapat ilmu, kita harus pahami, kemudian kita amalkan. Itu yang paling penting. Jadi ada kemanfaatan buat kita dan keluarga kita. Yang kedua, kita amalkan untuk diri kita, keluarga kita terdekat dulu, baru ke lingkungan sosial kemasyarakatan di sekitar kita, insya Allah. Terima kasih semuanya untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang sudah hadir. Mungkin ini yang jauh-jauh juga dari Kemangkon ada.
mungkin merepet. Ada alhamdulillah. Kalau yang dari Bapak kan pasti saya lihat ini dari Bapak kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak kemanfaatan, kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Kita bertemu insya Allah Ahad depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.